selamat malam untuk para pendengar dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah kali ini kembali lagi bersama aku Ires. Tapi hari ini aku nggak sendiri, kita kedatangan guest star nih, Teh Nisa. Halo Teh Nisa. Halo semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Hai, nah kalau sebelum mulai ke materi nih, Cila, materi kayak apa aja gitu ya, kita mau sharing santuy aja ya, sharing santuy. Iya benar banget, kita kenalan dulu. Teh Nisa ini dari mana, siapa sih gitu? Aku mah hamba Allah. Hamba Allah, Masya Allah. Iya, hanya hamba Allah yang biasa gitu ya. Iya. Orang hamba Allah yang memang ingin bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan saya bicara di sini juga bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah jadi Teh Nisa ini adalah seorang mahasiswi dan seorang guru juga ya Teh ya. Iya. Alhamdulillah. Nah jadi teman-teman, kali ini kita mau ngebahas suatu tema yang menarik banget sih, yang relate gitu loh sama pemuda-pemudi zaman sekarang. Yaitu tentang QLC atau quarter life crisis gitu, dimana biasanya quarter life crisis ini terjadi di usia sekitar 20 sampai 25 tahunan gitu, ketika kita mulai galau gitu sama kehidupan kita, sama tujuan hidup kita, sama karir kita. Nanti tuh di masa depan kita mau jadi apa sih gitu kan, kayak mempertanyakan tentang kayak kehidupan ini gitu loh. Nah seperti itu ya kan, betul Betul sekali, karena memang sesuai dengan artinya gitu kan ya, Yeah. quarter life crisis gitu kan ya, krisis usia seperempat tahun gitu kan ya, apa gitu, seperempat abad gitu kan. Jadi ini tuh krisis yang emang berlaku gitu kan ya, atau terjadi pada usia-usia seperempat abad gitu. Berapa kali itu 20-an ya, 20-an itu tuh benar-benar krisis gitu, ketika kita sulit atau bingung untuk menentukan arah hidup gitu. Mau kemana sih kita gitu kan ya, sampai ada satu yang terasa tekanan gitu dialami oleh diri gitu, krisis-krisis yang memang membuat dirinya menjadi banyak mengeluh gitu, tidak tahu arah, sehingga ya tidak ada rem gitu. Nah untuk itu mungkin kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk si quarter crisis life itu tidak menjadi suatu keanehan ataupun menjadi suatu yang penghambat di dalam hidup kita gitu ya. Ya benar banget Teh. Jadi emang sebenarnya yang namanya quarter life crisis ini merupakan hal yang wajar ya. Jadi jangan kayak, itu kenapa sih kok kayak merasa galau gitu tiap hari tuh. Itu sebenarnya wajar. Semua orang pasti ngalamin ya kan Teh. Nah cuman pertanyaan itu bagaimana kita mengolah perasaan tersebut supaya kita itu ya tahu gitu loh kemana kita harus melangkah seperti itu. Nah kalau menurut Teh Nisa sendiri, Teh Nisa ketika mengalami quarter life crisis ini apa sih yang dilakukan gitu? Kalau aku gitu kan ya, merasa, kan aku udah 20-an gitu kan ya, sudah menginjak ke ranah itu gitu kan ya, pasti merasa memang masa-masa memang bingung gitu, gak tahu arah, dan pasti itu umum banget terjadi pada usia yang kayak seperti itu gitu kan, 20-an itu pasti. Jadi jangan sampai kita melawan banget gitu, karena memang itu pasti terjadi gitu. Bagaimana kita lapang terlebih dahulu dengan keadaan gitu kan ya, keadaan apapun yang ada dalam diri kita lapang dulu pertama kali gitu. Hal yang pertama, kita lapang dengan keadaan, kita lapang dengan ketentuan Allah gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak lapang gitu, ya sudah, berarti kita berkulik aja di lingkaran setan itu ya, karena memang itu tuh bisa disebut lingkaran setan ya, mengeluh. Terus kita ngeliat orang lain, kok orang lain udah seperti itu, udah gitu, sukses udah gitu, sukses, gitu. kenapa kita gini-gini aja gitu kan ya, masih di sini-sini aja, padahal kan Allah punya cerita lain. Kalau kita hal pertama itu pasti yang mungkin lapang dengan keadaan kita. Karena kalau kita udah lapang, udah menerima diri sendiri, kita mulai mencintai diri kita. Karena satu hal untuk bisa mencintai diri kita hal pertama itu untuk lapang. Jadi menerima dulu, alhamdulillah gitu, saya bahagia dengan diri saya yang sekarang. Nah dari situ kita mulai membentuk gitu, mencintai diri kita sendiri. Lalu kita harus berpikir apa sih sebenarnya gitu tujuan hidup kita di dunia ini gitu, diciptakan ini. Pernah gitu teman-teman kepikiran gitu, tujuan hidup kita tuh apa gitu, sehakikat-hakikatnya gitu. Apakah hanya mobil mewah atau rumah mewah ataupun mobil yang wah luar biasa megahnya gitu kan ya. Apakah seperti itu? Tidak mungkin ya. Ada hal hidup yang harus kita perjuangkan gitu kan. Jadi hakikat hidup yang harus kita perjuangkan gitu. Dimana tujuan ini akan membawa kita menjadi seseorang yang punya arah gitu, punya tujuan, tidak oleng ya gitu. Itu teh quarter life crisis teh. Jadi kita ya kalau quarter life crisis jadi serba bingung, serba nggak mau, serba males dan apa-apa tidak punya tujuan karena tidak
dasar. Model kayak kita tuh kalau naik taksi gitu kan ya, naik taksi gitu. Kita kalau ke abang taksinya kan jelas ya. Kalau ditanya, "Neng mau kemana?" "Saya mau ke sini Pak." Gitu kan jelas. Oh iya, sampai dengan tujuan dengan selamat gitu kan ya. Tapi kalau ditanya, "Neng mau kemana?" Ya nggak tahu ya. Takutnya mau kemana ya? Abang bingung dong ya, abang taksinya. Udah muter aja gitu. Kayak gitu, kayak lingkaran setan yang benar-benar kalau kita nggak punya tujuan, udah di situ-situ aja stuck. Tapi kalau kita punya tujuan, "Neng mau kemana?" "Oh saya mau ke sini Pak." Kalau bisa jalannya lewat sini. Insya Allah gitu kan ya, jalannya lurus, mulus dan sampai dengan tujuan dengan selamat, tidak kebingungan, tidak muter balik, tidak banyak drama lah ya gitu ya. Tapi kalau ketika kita punya tujuan, punya cara sendiri untuk mencapai tujuan itu gitu kan, insya Allah. Nah pertanyaannya apa sih tujuannya gitu kan ya, kita sebagai manusia tujuan hidup itu apa gitu kan. Dan setahu saya gitu, ketika saya belajar gitu kan bersama teman-teman saya, ternyata tujuan itu hidup kita itu ibadah ya. Ada dalam Quran surat Az-Zariyat ya, ayat 56 gitu kan. "Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi oh iya ya, tujuan kita utama kita itu ibadah, esensinya itu ibadah. Jadi kita harus kena ke ibadahnya gitu. Jangan sampai kerja kita melulu aja kerja untuk mencari uang, bukan tujuannya untuk ibadah gitu. Jadi bisik-bisik gitu, kita nggak nyampe ke tujuan yang sesungguhnya. Kita jadi muter terus gitu dari dan kalau mau ayah renaknya mau bahasa kolot macam kita kalau kita mengejar dunia gitu. Jadi kemudian harus digali lagi nya dari tujuan itunya diperbaharui lagi. Untuk apa sih kerja kita? Untuk apa sih belajar kita gitu? Apakah untuk hanya sekedar nilai atau untuk sekedar uang gitu? Tapi ada hal yang memang jauh lebih berharga daripada uang dan juga nilai gitu. Apa gitu, itu akhirat ya, akhirat yang memang harus diperjuangkan gitu kan, dengan salah satunya dengan caranya ibadah gitu kan. Karena memang tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk ibadah. Dan kita harus sadar juga kenapa sih harus kita ibadah, dan kita tuh apa gitu, kenapa kita harus beribadah gitu. Ya iyalah ya, dan kita kalau kita tahu kita harus siapa gitu kan ya, siapa sih kita gitu. Ya, siapa kita? Taira coba, Taira pernah nggak? Aku tuh siapa Siapa ya? gitu? Ya, Aku hanya dulu sih. ditanya siapa ya, aku Anissa gitu ya. Taira ditanya Taira siapa? Ya, aku Ires. Ya, aku Iris Iya, gitu kan ya. tapi Tidak esensi yang nggak kena gitu nya. Esensi ibadahnya mana? Esensi tauhidnya mana gitu kan. Mungkin lebih ke kita itu adalah hamba Allah ya. Jadi kalau kita sudah sadar hamba Allah, insya Allah ya ibadah itu tuh nggak akan berat gitu, kayak apa-apa bisa oh iya untuk ibadah kepada Allah gitu. Jadi karena apa? Karena kita hamba Allah. Jadi wajib untuk beribadah. Ya. Oh iya. Makasih ya Teh. Alhamdulillah, masya Allah teman-teman, saya itu mendapatkan banyak insight yang benar-benar luar biasa sekali gitu. Jadi kalau yang Ira tangkap nih dari apa yang disampaikan oleh Teh Nisa gitu, jadi yang pertama itu kita harus lapang, harus ikhlas gitu tentang kayak misalnya nggak ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, kita harus kembali lagi bahwa apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah gitu. Allah itu tahu gitu kan apa yang tidak kita ketahui gitu kan. Maksudnya kayak kita mah nah sih gitu kan, saya tuh udah berjuang misalnya kayak gini tapi kenapa saya itu kalah misalnya dalam suatu perlombaan. Ya Allah mah tahu gitu, mungkin di dalam perlombaan ini nggak menang, tapi nanti akan ada lomba yang jenjangnya tuh jauh lebih tinggi dan kita menang gitu kan. Jadi ini mah ya batu loncatan misalnya kayak gitu kan. Jadi yang pertama mah harus lapang. Setelah lapang apa ya, kita harus punya tujuan. Nah dan tujuannya itu bukan hanya sekedar tujuan di dunia saja gitu, bukan hanya sekedar materi. Nah kalau sekarang itu emang kayak kita itu lagi dibanjiri suatu paham yang kayak material jadi teh gini ya kayak betul Taira ya. Bener banget, kayak harus seorang yang dikatakan sukses itu adalah seorang yang kaya, misalnya karirnya tinggi gitu kan, asetnya banyak kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bukan cuma itu loh gitu kan, karena yang sifatnya material yang hanya di dunia itu fana ya Teh ya. Jadi harusnya mah ada tujuan yang jauh lebih berharga dari itu, yaitu adalah apa Teh tadi, akhirat ya Teh ya. Akhirat pastinya dengan cara apa gitu kan ya, kita ibadah dengan hidup kita yang benar-benar Allah tidak akan mungkin menciptakan kita tanpa itu ya, apa ya ibadah gitu. Jadi apa-apa yang kita lakukan semoga bisa nyampe ke tujuannya, yaitu ibadah kepada Allah. Jangan sampai niatnya untuk hal selain ibadah kepada Allah. Ini emang lebih niat ya. Jadi niatkan apapun yang kita lakukan tuh untuk ibadah gitu kan. Kadang kita itu berpikir bahwa ibadah itu ya harus
sholat misalnya yang kayak gitu. Ternyata dengan kita misalnya kerja juga, ketika kita meniatkannya ya Allah misalnya hari ini saya itu bekerjanya itu untuk ibadah gitu kan, dalam antara dalam kata lain misalnya membantu bos saya misalnya, saya itu di bagian keuangan gitu. Nah ini dijadikan niatnya itu lillah gitu kan. Nah dan dari sana bisa bernilai ibadah kayak gitu. Jadi tujuannya itu untuk akhirat. Tapi teh ada suatu hal yang kayak sih gitu kan, aku tuh kadang suka ngerasa kayak gini. Misalnya tuh oke, untuk menghadapi kayak aku tuh suka nge-planning gitu, kayak aku tuh pengen ini gitu kan. Terus kadang tuh apa ya, kayak gak ada kesampaian sesuatu, gitu. Yang gak kesampaian gitu kan. Atau misalnya tuh kayak aku juga kesel sama diri sendiri gitu, kok aku tuh kayak gini ya gitu kan. Kok kayak aku tuh misalnya di kelas ya, orang dulu tuh aku ngerasa bahwa aku tuh bisa gitu ya ngomong public speakingnya bagus pas waktu sekolah. Tapi pas sekarang pas kuliah tuh kayak kok gue gini banget ya gitu, kayak kesel sama diri sendiri. Tapi ketika praknya gitu, ketika di suatu kondisinya misalnya tuh dosen itu siapa nih yang bisa, aku tuh pengen ngejawab tapi takut gitu loh, kayak salah gitu ya. Jadi kayak aduh shit. Nah harus gimana sih teh menurut Teh ketika kita kayak kesel sama diri sendiri? Ya itu termasuk kenyataan yang gak sesuai life crisis, karena memang beres sama banget kayak aku kan. Dulu gitu kan ya, aku kayak pas SMA gitu sangat amat suka berdebat gitu, SMP SMA. Ketika masuk kuliah semester awal, masya Allah aku seperti agak-agak gitu kan ya, jadi lumayan untuk membangun lagi, karena aku memang mulai memasuki 20-an dan memang banyak sekali pikiran-pikiran yang masuk gitu ke aku gitu, dan aku tidak bisa lapang pada saat itu, tidak bisa lapang, jadi ngaruh. Jujur ketika kita tidak lapang terhadap suatu keadaan pasti ngaruh kepada semuanya gitu. Tapi kalau kita lapang, fokus gitu kan ya, dengan apa sih sebenarnya hidup ini gitu kan. Dan mulai dari situ saya mulai membangun lagi gitu ya diri saya yang dulu itu gitu. Saya membangun lagi, oh iya berarti emang saya waktu itu memang terkena ya quarter life crisis, tapi saya mencoba membangun lagi, lapang lagi. Alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang bisa mengingatkan gitu kan, ketika kita fokus pada apa, pada hidup kita gitu. Hidup kayak misalnya kita kalau lagi sekolah gitu atau lagi kuliah ya, kita fokusnya niatkan untuk ibadah pada Allah gitu. Ketika pun kita salah ya tidak apa-apa gitu kan. Itu adalah proses belajar gitu, tapi memang itu tidak langsung bisa jadi luar biasa gitu, tapi itu harus di proses gitu kan ya, proses. Nah harus inti nama kita mah hanya Allah gitu. Kita bukan berdebat atau ya kita mengeluarkan pendapat itu teh hanya ya lillah gitu kan ya. Semoga saja bisa bermanfaat gitu untuk orang lain. Jadi sekarang mah lebih ke mengaitkan lagi ke Allah, menyerahkan lagi ya, menyerahkan. Ketika kita mungkin ada salah ya sudah, tidak apa-apa, itu sudah menjadi takdirnya. Yang penting kita sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, seperti itu sih intinya. Lapang dan jangan berpikir negatif. Intinya mah iya positif gitu. Jadi ketika kita mau ngomong, ya aku mau takutnya salah, aku mau takutnya nanti masalah tuh dicarekan, aku takutnya masalah tuh disengsurikan gitu kan ya. Biasanya kayak gitu kan ya, banyak perasaan dan prasangka. Padahal mah tidak seperti itu. Ketika kita berniat baik, belum tentu gitu kan ya Allah akan membuat teman-teman teh menjadi gagap dan sebagainya. Belum tentu gitu. Siapa tahu teman-teman bisa jadi luar biasa ya, jadi seperti itu. Ketika pahitnya tidak seperti itu ataupun jadi seri ya tidak apa-apa gitu. Berarti Allah sedang melatih kita gitu. Jangan sampai kita tidak mau dilatih oleh Allah. Berarti sekarang mah lebih dekat lagi dengan Allahnya. Ketika ada tantangan seperti itu, ayo itu challenge tersendiri gitu. Karena memang ketika kita udah bisa seimbang seperti itu, kita jatuh gitu. Memang untuk merangkak lagi ke atas itu lumayan, tapi ketika kita melibatkan Allah dalam perjuangan itu, insya Allah. Jadi intinya mah harus melibatkan Allah, dan ketika harus doa dulu berarti ya bismillah gitu kan. Nah itu intinya mah ini mah ya saya menyampaikan dan bilah lah gitu, mau salah mau benar gitu mah kembali lagi. Kalau misalnya benar berarti itu adalah karunia dari Allah, kalau misalnya salah ya berarti itu mah ya sebatas kebodohan saya gitu kan. Betul Teh Iris, menarik Teh itu ya, aku jadi keinget gitu satu kata-kata ya, benar kata Teh Iris. Ketika itu bisa benar, itu karunia Tuhan, memang Allah yang maha memampukan. Satu tips yang mujarab dari aku, sebelum kita mau ngomong, doain doa Nabi Musa kalau nggak salah. Tapi dari ketika itu kan kita udah berdoa ya, semoga Allah melancarkan lisan kita dan melapangkan dada kita. Insya Allah gitu ketika sudah berdoa, dan Allah yang maha memampukan gitu ketika kita berbicara. Jadi jangan sampai kita tuh berbicara merasa itu adalah kemampuan diri
Dan dari sana kita jadi sombong. Jadi sombong. Allah pengen mungkin dari situ tuh pengen kita belajar gitu kayak itu kuasa aku, itu kemampuan aku. Jadi kita jadi sadar kan karena bahwa kita ini tidak punya apa-apa gitu kan ya tanpa pertolongan Allah. Iya benar banget. Bisa jadi juga kayak gini ya teh, mungkin karena dulu aku tuh lagi dekat-dekat sama Allah gitu. Ketika sekarang misalnya aku tuh lagi berbelok nih, oh jadi karena Allah tuh pengen ngingetin aku, jadi aku tuh gak bisa misalnya ngomong, gak bisa jadi kayak gitu juga. Oke, teh gak kerasa ini tuh udah mau hampir 16 menitan lebih ya. Nah sekarang kita mungkin ke kesimpulan aja. Nah, tips atau apa sih yang ingin Teteh sampaikan mengenai quarter life crisis ini? Iya ya, saya juga belum terlalu paham gitu kan ya. Cuma tadi lumayan ada pabaliut quarter life crisis, quarter kesilap sudah ya aku ya. Lumayan tahu pokoknya itu nama ketika masa 20-an usia 20-an tuh yang orang-orang nggak tahu arah gitu kan ya, kebingungan yang bener-bener bisa makanya banyak yang stres. Kenapa gitu bisa seperti itu dan bagaimana sih gitu? Berenang sama-sama lebih lapang lagi. Yang makan dari seperti tadi saya sudah bilang ya, lapang dengan segala ketentuan Allah dan memang harus mendekat pada Allah. Sudah ngeri ya hidupnya udah dunia sudah seperti ini gitu kan ya, intinya lapang dan ayo coba mendekat ke Allah. Allah itu pengen dong kamu tuh mendekat sama Dia. Ayo ketika sudah lapang ayo coba mendekat dan raih karunia-Nya dan terima hadiahnya. Karena ketika sudah kita mendekat pasti ada hadiah-hadiah yang luar biasa Allah pasti. Benar-benar Allah itu maha baik gitu. Jadi jangan sia-siakan kasih sayang Allah gitu loh. Aku tuh kayak ayo gitu jangan sia-siakan kasih sayang Allah. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah bakal kasih ke kita apapun yang kita mau. Jangan ke dunia, surga pun Allah kasih ke kita gitu. Asalkan kita mau mendekat, kita mau nurut sama Dia gitu. Kita mau hidup patuh dan taat. Jangan sia-siakan gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyia-nyiakan kasih sayang Allah gitu. Karena memang tapi perak-perakan emang susah ya saya ya. Makanya itu kita butuh untuk teman dimana kita bisa sharing, kita bisa saling mengingatkan ketika kita memang lagi lemah dalam hal apapun gitu, lemah dalam belajar gitu ataupun sholat, ibadah dan sebagainya. Ketika ada teman itu akan terasa lebih mudah gitu bagi saya. Seperti itu mungkinnya sedikit tips and trik yang memang work in di saya gitu kan ya, yang memang makasih banyak ya Teh ya sharing yang bermanfaat. Mohon maaf ya bisa ada kata-kata yang formal karena aku tadi kaget ini dadakan ya Teh Res ya. Jadi aku rewas. Kita kan suka yang dadakan bulan. Soalnya kalau yang di perencanaan itu suka nggak jadi kadang. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila tadi di awal ada kata-kata yang kurang enak didengar gitu ya. Semoga bisa saling belajar ya dari kita semua. Ya, mungkin ini sedikit insight, sedikit kesimpulan aja dari aku tentang quarter life crisis ya. Nah kalau aku emang dulu mah kayak ambisius gitu ya. Tapi ya yang pertama tuh kita emang menghadapi kehidupan ini ataupun menghadapi QLC ini tuh yang pertama kita harus tahu dulu diri kita sendiri nih. Ya kayak sadar diri kita tuh siapa gitu kan. Dan ketika misalnya kita itu udah nentuin nih target hidup kita mau ini dan nggak nyampe misalnya belum gitu kan. Misalnya nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Misalnya kita pengen di bulan ini ternyata Allah kasihnya tuh nggak di bulan ini misalnya. Nah jadi kita harus sadar dulu kita tuh siapa ya, kita itu emang tidak punya kendali, kita nggak punya apa-apa gitu kan, yang maha kuasa sama Allah gitu. Harus mengembalikan lagi kepada Allah. Dan ketika kita mempunyai cita-cita misalnya nih ya, harus dikaitkan lagi dengan kehidupan yang lebih luas, bukan hanya sekedar di dunia gitu, dengan kehidupan di akhirat gitu kan. Nah jadi ketika kita misalnya tuh nggak belum tercapai itu jadi ya kembali lagi gitu kan, lapang lagi nah kayak gitu. Karena betul ya, menurut kita baik belum tentu. Iya, tetap berprasangka baik gitu. Jangan sampai kayak ngerasa kenapa ya orang lain udah sukses kita belum. Ya semua orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu loh. Kita gak bisa menyamaratain misalnya ketika orang usia 25 tuh harus sudah nikah. Ya itu gak kayak gitu konsepnya. Ya, karena semua orang punya arah hidupnya masing-masing gitu. Kalau misalnya sama drama merenang ya itu. Iyalah semua juga punya catatan masing-masing, amal juga ya, nggak akan semuanya sama. Yang pasti kita harus semakin setiap hari itu harus selalu memperbaiki diri kita, meluruskan lagi meluruskan diri. Itu aja. Ini
sekian dari ternyata kamu ya. udah 20 menit gak Wah, kerasa. masya Allah, mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan di sini Amin, bermanfaat. amin, amin, Dan amin. kalau misalnya ada yang kurang ya, Iya. ada yang Kurang ada enak yang gitu kan ya. kekurangannya itu Itu mohon maaf. itu ada dalam dari diri kita. Kalau misalnya ada kelebihannya tolong dikembalikan lagi. bukan itu dari Allah. Itu dari Allah. Kalau kelebihannya yang benar itu dari Allah, yang salah dari kita. Itu aja, Ya udah sekian. ya, sekian dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.